Hai teman-teman, di sini kami berasal dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kinerja kelompok kami yang berjudul Fungsi Perencanaan dan Pengambilan Keputusan. Sebelumnya, kami beranggotakan Baby Monica, Hasyan Rasimajunta, Asifa Delvira, dan William Girsang. A. Pengertian perencanaan. Robin dan Coulter 2002 mendefinisikan perencanaan sebagai sebuah proses yang ditandai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi tersebut secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapainya tujuan organisasi. Fungsi dari perencanaan. 1. Perencanaan sebagai pengarah. 2. Perencanaan sebagai minimalisasi ketidakpastian. 3. Perencanaan sebagai minimalisasi pemborosan sumber daya. Dan keempat, perencanaan sebagai penetapan standar dalam pengawasan kualitas. Persyaratan perencanaan. 1. Faktual atau realistis. Artinya, apa yang dirumuskan oleh perusahaan sesuai dengan fakta dan wajar untuk dicapai dalam kondisi tertentu yang dihadapi perusahaan. 2. Logis dan rasional. Artinya, apa yang dirumuskan dapat diterima oleh akal, dan oleh sebab itu, maka perencanaan tersebut bisa dijalankan. Persyaratan perencanaan yang ketiga yaitu komitmen. Komitmen dapat dibangun dalam sebuah perusahaan jika seluruh anggota di perusahaan beranggapan bahwa perencanaan yang dirumuskan telah sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. 4. Komprehensif, artinya menyeluruh dan mengakomodasi aspek-aspek yang terkait langsung maupun tak langsung terhadap perusahaan. A. Peran tujuan atau goals dan rencana atau plan dalam proses perencanaan. Tujuan atau goals, pada dasarnya, adalah hasil akhir yang diharapkan dapat diraih atau dicapai oleh individu, kelompok, atau seluruh organisasi, atau istilah lainnya adalah target. Rencana atau plan adalah segala bentuk konsep dan dokumentasi yang menggambarkan bagaimana tujuan akan dicapai dan bagaimana sumber daya perusahaan akan dialokasikan. Penjadwalan dari proses pencapaian tujuan hingga segala yang terkait dengan pencapaian tujuan. Ada 4 tahap dasar perencanaan. 1. Menetapkan tujuan serangkaian tujuan. 2. Merumuskan keadaan saat ini. 3. Mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. 4. Mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Jenis tujuan. 1. Tujuan strategis. Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu yang relatif lama, biasanya antara 3 tahun atau lebih. 2. Tujuan taktis. Tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam jangka waktu menengah, relatif lebih singkat dari tujuan strategis. 3. Tujuan operasional adalah tujuan yang ingin dicapai dalam satu periode kegiatan perusahaan, biasanya antara 6 bulan hingga 1 tahun. Beberapa alat bantu perencanaan. Di antara beberapa alat manajemen guna melakukan perencanaan, di antaranya adalah 1. Perencanaan dengan flowchart. Flowchart adalah model grafis yang menunjukkan model sistem yang menggambarkan kejadian yang berkesinambungan. Melalui bagian ini, dengan mudah kita bisa mengamati kejadian-kejadian yang berkesinambungan dari saat kita memulai pekerjaan atau rencana kita hingga rencana terrealisasi. 2. Penjadwalan melalui Gantt chart. Gantt chart adalah teknik penjadwalan secara grafis atas berbagai rencana kegiatan. Sebagai kesimpulan, Gantt chart memudahkan para pelaksana kegiatan untuk merencanakan segala bentuk kegiatan yang akan dilakukan. 3. Perencanaan dengan jaringan PERT atau PERT network. Secara sederhana, sebenarnya PERT dapat dikatakan sebagai gabungan dari pendekatan flowchart, dan Gantt chart. B. Pengertian pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan memiliki beberapa definisi dari para ahli. 1. Menurut Eisenhower atau dalam Landmark 2010, pengambilan keputusan adalah proses membuat pilihan dari sejumlah alternatif untuk mencapai hasil yang diinginkan. 2.
Menurut Terry tahun 1994, pengambilan keputusan adalah pemilihan alternatif perilaku tertentu atau dua atau lebih alternatif yang ada. 3. Menurut Wang Deruh 2007 berpendapat bahwa pengambilan keputusan adalah proses yang memilih pilihan yang lebih disukai atau suatu tindakan dari antara alternatif atas dasar kriteria atau strategi yang diberikan. Tahap pengambilan keputusan. Tahap pengambilan keputusan ada 4, yaitu penemuan masalah, pemecahan masalah, pengambilan keputusan, dan yang terakhir, implementasi dan pengawasan. Keterbatasan dalam pengambilan keputusan. A. Kendala yang bersumber pada diri sendiri. B. Kegagalan di masa lalu. C. Pemahaman yang tidak tepat tentang peranan informasi. D. Konsultasi yang berlebihan. E. Faktor ketidakpastian. F. Keterlibatan kelompok. G. Ketidakjelasan peranan. H. Kemalasan. I. Kekurang mampuan mengelola waktu. Tahap memberi keputusan. Memperbaiki keputusan. 1. Penggunaan aturan terhadap alternatif keputusan. A. Kriteria prioritas adalah kriteria masalah yang paling besar dan didahulukan dalam penyelesaiannya. B. Kriteria minimum adalah masalah kriteria yang rendah. 2. Pengujian terhadap berbagai alternatif keputusan bertujuan untuk menerapkan kriteria khusus untuk menyelesaikan masalah. 3. Pengambilan keputusan secara berkelompok. A. Teknik curah ide. Teknik yang digunakan untuk menemukan solusi terhadap masalah tertentu dengan mengumpulkan ide-ide secara spontan. B. Teknik kelompok nominal adalah teknik pengambilan keputusan dalam diskusi kelompok yang dapat digunakan pada seluruh proses penilaian risiko. C. Teknik Delphi adalah proses yang dilakukan dalam kelompok untuk mensurvei dan mengumpulkan pendapat dari para ahli terkait topik tertentu. Kesimpulannya, perencanaan merupakan tahapan yang paling penting dari suatu fungsi manajemen, terutama dalam menghadapi lingkungan eksternal yang berubah dinamis. Dalam era globalisasi, perencanaan harus lebih mengandalkan prosedur yang rasional dan sistematis, bukan hanya institusi lapan dugaan. Dalam perencanaan terdiri dari macam-macam perencanaan, yaitu perencanaan organisasi dan perencanaan kontingensi. Perencanaan organisasi terbagi menjadi 3, yaitu perencanaan strategis, taktis, dan operasional. Dalam pengambilan keputusan dan tindakan dalam berbagai metode organisasi, menggunakan proses dasar manajemen berupa perencanaan. Dalam sebuah perencanaan, perlu memperhatikan sifat rencana yang baik untuk mencapai hasil yang diinginkan. Selesai sudah presentasi kelompok kami, seperti kamu dan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Thank you.